semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rima, NIM ES211013 dari Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang peran modal asing dalam perekonomian di dunia. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian dari peran modal asing dalam perekonomian dunia. Modal asing memainkan peran krusial dalam perekonomian dunia, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pengembangan sektor-sektor industri, dan hubungan internasional. Modal asing mengacu pada investasi dari luar negeri yang dapat berupa investasi langsung atau FDI atau investasi portofolio. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ada definisi dan jenis modal asing. Yang pertama ada modal asing langsung atau FDI. Modal asing langsung melibatkan investasi dalam bentuk pembelian atau pendirian perusahaan baru di negara lain, akuisisi saham mayoritas atau pengembangan aset tetap seperti pabrik dan infrastruktur. FDI seringkali disertai dengan transfer teknologi dan manajerial. Yang kedua ada modal asing portofolio. Ini merujuk pada investasi dalam bentuk pembelian saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya di pasar negara lain. Modal portofolio lebih bersifat jangka pendek dibanding FDI dan tidak melibatkan kontrol langsung terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Selanjutnya ada manfaat modal asing bagi perekonomian dunia. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Modal asing sering sekali mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi dalam infrastruktur, teknologi, dan industri. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Investasi asing dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal melalui transfer teknologi dan pelatihan. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur. Banyak proyek besar yang dibiayai oleh modal asing berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang pada giliran dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang keempat ada transfer teknologi dan pengetahuan. FDI seringkali membawa teknologi baru dan praktis bisnis yang lebih ke negara penerima yang dapat meningkatkan produksi atau produktivitas dan inovasi lokal. Yang kelima ada diversifikasi risiko. Modal asing membantu negara menerima dalam mendiversifikasi sumber daya ekonomi dan mengurangi kegantungan pada sumber pendanaan domestik. Selanjutnya ada tantangan dan resiko modal asing. Yang pertama ada ketergantungan ekonomi. Yang kedua, pengaruh terhadap keseimbangan ekonomi. Yang ketiga, kepemilikan asing dan pengaruh. Dan yang keempat, krisis keuangan. Selanjutnya, dampak modal asing pada negara penerima dan negara pengirim. Yang pertama, negara penerima. Negara penerima modal asing dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, namun harus menghadapi resiko ketergantungan dan potensi ketidakstabilan ekonomi. Pengelolaan yang bijaksana dan kebijakan yang mendukung investasi yang berkelanjutan sangat penting. Yang kedua, negara pengiriman. Negara pengiriman modal dapat memperoleh keuntungan dari ekspansi pasar, akses ke sumber daya, dan pasar baru, serta diverifikasi portofolio investasi mereka, namun mereka juga menghadapi resiko
terkait dengan ketidakstabilan ekonomi di negara penerima dan perubahan kebijakan. Nah, kesimpulan dari beberapa poin tadi yaitu modal asing memainkan peran penting dalam perekonomian dunia dan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan infrastruktur dan perkenalan teknologi baru. Namun, tantangan seperti ketergantungan ekonomi, potensi ketidakstabilan harus dikelola dengan hati-hati. Negara penerima, negara pengirim juga harus mempertimbangkan resiko dan manfaat dari investasi mereka di pasar internasional. Kebijakan yang dibijaksanakan dan kerjasama internasional dapat membantu memaksimalkan modal asing menjadi sambil merugikan resikonya. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.